yang pada zaman sekarang ini, khususnya hari-hari ini, tantangan terbesar bagi laki-laki untuk menjaga kesucian mahramnya, menjaga istrinya, anak perempuannya, cucu perempuannya, dan terus ke bawah dari keturunannya. Menjaga ibunya, neneknya, dan terus ke atas. Menjaga kesucian keluarga perempuannya dari saudari-saudarinya, kakaknya, adik perempuannya, atau keluarga perempuannya yaitu berupa keponakannya, atau keluarga perempuannya berupa bibi-bibinya, baik itu saudari bapak atau saudari ibu. Ini semua adalah wanita-wanita yang merupakan mahram bagi seorang lelaki. Dan seorang lelaki bertanggung jawab penuh atas kesucian wanita-wanita tersebut. Kesucian yang dimaksud adalah kemaluannya, keperawanannya, auratnya, kemudian segala macam yang berkaitan dengan kesucian wanita muslimah. Maka laki-laki pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Di zaman yang para wanita sangat bermudah-mudah untuk memperlihatkan kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, perhiasannya, dan segala hal yang mengundang syahwat bagi laki-laki. Na'udzubillah, sebagian laki-laki duduk di masjid sini, mengaji, mempelajari ilmu agama Islam, sedangkan anak perempuannya asik memperlihatkan auratnya, kesuciannya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, dibarengi dengan goyangan-goyangannya, kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya di media sosial. Dilihat oleh jutaan laki-laki. Bapaknya ngaji di sini. Ini sebuah keteledoran dari seorang keluarga atau pemimpin laki-laki. Dan ini saya katakan bukan hanya di media sosial. Bahkan di zaman sekarang sudah tidak malu lagi di dunia nyata. Dan ini pengalaman pribadi. Suatu siang, saya beli soto di sebuah rumah makan. Kemudian saya bayar dibungkus. Saat dibungkus itu ternyata di belakang ada acil-acil reunian. Acil-acil. Reunian SMA. Saat dibungkus, mulai mereka main musik. Padahal di rumah makan tersebut, rumah makan umum. Tidak mereka sewa untuk privat. Artinya banyak laki-laki yang duduk di sana. Kemudian acil-acil dimulai bernyanyi dan berjoget. Dan ulun rasa mereka tahu siapa ulun. Asalnya ragu-ragu, Mbah tu seikung acil berkata, tarik mang. La haula wala quwwata. Dan mulai saat itu saya bertekad untuk beberapa saat ini, lihat saja ceramah-ceramah saya dari mulai beberapa pekan yang lalu berkaitan dengan menjaga kesucian wanita muslimah. Dan itu tidak satu dua orang.
itu sekitar 10-an orang. Mereka berjoget meskipun berjilbab. Mereka bernyanyi, berjoget dengan erotisnya. Bahkan saya lihat laki-laki yang duduk di situ yang bukan mahramnya malu melihat dan mendengar mereka. Pikiran pertama yang ada pada diri saya waktu itu, mana keluarga laki-lakinya? Mana pemimpin-pemimpinnya ini? Kalau bisa keluar rumah diizinkan untuk melakukan yang seperti ini. Saya ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang ke kota Madinah, kemudian beliau melihat para wanita berdesak-desakan dengan para lelaki. Beliau mengatakan, "Ala tastahyun?" Wahai kalian para lelaki, apakah kalian tidak malu-malu? "Ala tagharun?" Wahai kalian para lelaki, apakah kalian tidak memiliki rasa cemburu? "Aina ulama'ukum?" Mana ulama-ulama kalian? Kemudian beliau mengatakan, "Nisa'ukum yakhrujna fil aswaq yuzahimna al-uluj." Istri-istri kalian keluar di pasar-pasar berdesak-desakan dengan para laki. "Aina ala tagharun? Ala tastahyun?" Apakah kalian tidak malu wahai para laki? Apakah kalian tidak memiliki rasa cemburu wahai para laki? "Aina ar-rajulah?" Mana kelaki-lakiannya? Bahkan yang lebih parah di zaman sekarang, ternyata jika berbicara tentang media sosial dan apa yang ditampilkan padanya, yang memvideo perempuan tersebut keluarga laki-lakinya, suaminya. Kemudian dari situ mereka lebih parah lagi mendapatkan uang darinya. Maka saya nasihatkan, mungkin sebagian dari kita ahli ibadah, ahli masjid, ahli sholat, sholat wajib, sholat sunnah, ahli puasa, puasa wajib, puasa sunnah, ahli sedekah, sedekah wajib, zakat, sedekah sunnah, ahli baca Quran, hafal Quran, ahli haji, umroh, dan seterusnya. Bisa tertahan gara-gara keluarga perempuan kita menjual aurat, kesucian, memperlihatkan keindahan tubuh, memperlihatkan kecantikan wajah, memperlihatkan erotisnya, goyangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa mas'ulun anhu." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki pemimpin dan penanggung jawab atas keluarganya. Para lelaki yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang keluarga-keluarga perempuannya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan. Perhatikan keluarga-keluarga perempuan kita. Apalagi anak-anak perempuan yang diberi handphone pribadi, mempunyai kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, semua fasilitas internet disediakan, sudah. Wassalam illa man rahimallah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Semua wanita-wanita yang memunculkan wujudnya, kecantikannya, keindahannya
di media sosial, yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah para lelakinya. Suaminya, bapaknya, kakaknya, adik laki-lakinya, keponakannya, pamannya. Jaga keluarga perempuan kita. Di zaman syahwat menghantam begitu dahsyat, sampai sangat hina. Wanita jahiliyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Bani Israel, mereka adalah wanita-wanita yang berjalan di hadapan laki-laki, mondar-mandir di hadapan laki-laki. Itu hiasan ala wanita jahiliyah zaman dahulu. Di zaman sekarang dianggap sebagai prestasi. Berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sambil berdandan, membuka aurat, dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi anak muda. Tidak sama sekali. Itu adalah prestasi dari anak muda. Terutama wanita muslimah. Maka jaga anak-anak perempuan Anda. Apa yang terlihat di media sosial di sebuah negara Konoha sana, jangan dikira itu tidak akan terjadi di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalau seandainya para ahli agamanya mendiamkan, kalau seandainya orang-orang baiknya tidak melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf mudah dilakukan. Merintahkan orang sholat, puasa, doa, sabar, syukur, zikir, baca Quran, mudah dilakukan. Nahi mungkar yang banyak yang menghujatnya. Tapi itulah resiko berdakwah. Ingat baik-baik. Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam gara-gara kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari atas kemungkaran yang terjadi di tengah mereka. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya kira berjogetnya para perempuan hanya ada di media sosial. Ternyata di dunia nyata pun ada. Hati-hati, jaga. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul, ke dalam ayat Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya termasuk dari istri dan anak-anak kalian mungkin bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Musuh maksudnya adalah yahmilur rajul ala qati'ati rahmih wa ma'siyati rabbih fala yastati'u ma'a hubbihi illa an yuti'ahu. Seorang akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan rahimnya gara-gara saking cintanya dia kepada anak dan istri-istrinya dan keluarga perempuannya. Maka hati-hati, jangan sampai keluarga perempuan kita menjadi musuh kelak di hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ke-8 tadi, mendatangi wanita-wanita yang merupakan mahramnya atau berzina dengan wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.